siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ontot Murwanto, SEMM AKCE CME CPA, yang saya hormati kepada Bapak Profesor Dr. M. Nizarul Alim, MSI AKCE, yang saya hormati kepada Bapak Dr. Tumirin SE MSI, dan Bapak atau Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara PPL Online, Inovasi, Wakaf dan Zakat, dan Akuntansi Syariah. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat penjelasan materi, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh host yang bertugas. Silakan. Terima kasih disampaikan. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Dr. Ontot Murwanto, SEMM AKCE CME CPA selaku Sekretaris 1 IAI Wilayah Jawa Timur. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator. Pembawa acara. Terima kasih. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Nizarul Alim selaku narasumber, Dr. Tumirin selaku narasumber, juga sesepuh ya Jatim. Saya lihat ini ada Prof. Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Sugeng, nggih? Alhamdulillah sehat. Sip, nggih. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu para peserta PPL yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan. Mari bersama-sama kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat, nikmat, dan ridhonya pada siang yang cerah ini kita bisa berkumpul melalui Zoom meeting dalam rangka membahas satu topik yang bagus, yaitu tentang inovasi, wakaf, dan zakat ke akuntansi syariah. IAI Wilayah Jawa Timur mengapresiasi atas kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan bermacam-macam ya, merupakan kelengkapan, merupakan
satu di antara banyak sekali kegiatan di wilayah Jawa Timur, meskipun kita masih juga dalam suasana pandemi COVID-19, tetapi kegiatan-kegiatan keilmuan alhamdulillah tidak bisa berhenti. Nah, apalagi di hari libur, jam 1 lagi tentu mestinya Bapak Ibu istirahat, tapi tetap saja memanfaatkan waktu ini dalam rangka untuk berbagai ilmu pengetahuan, untuk bersama-sama menggali ilmu pengetahuan. Itu sebabnya atas nama pengurus wilayah Jawa Timur, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga pada Bapak Nizarul Alim, juga Pak Tumirin, atas waktu yang diluangkan untuk berbagi ilmu pengetahuan. Semoga Bapak Ibu, para akuntan, khususnya para pemerhati akuntan syariah, akan mendapatkan tambahan ilmu pada siang hari ini, yang tentu saja ilmu yang sangat bermanfaat. Saya tidak perlu berpanjang-panjang waktu. Atas nama pengurus wilayah Jawa Timur, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, pada panitia, pada MC, pada moderator mungkin nanti yang ada, semua pihak, termasuk terutama para narasumber. Silahkan dilanjut kegiatan sangat mulia ini, ngaji bareng, kata Prof. Nizar itu. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat dan terus sehat. Demikian Bapak Ibu sekalian, atas nama pengurus wilayah Jawa Timur saya menyampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan. Mohon maaf Pak Ontot, bisa untuk foto bersama terlebih dahulu, nggih Pak? Nah, ya siap. Dimohon untuk Bapak atau Ibu para peserta PPN online bisa menyalakan kameranya, nggih. Kita foto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sampun Bapak, terima kasih. Terima kasih Mbak. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Profesor Dr. M. Nizarul Alim, MSI AKSIE. Silakan Bapak. Masih di-mute, Pak. Pak Nizar, belum ada suaranya ini. Masih di-mute, Pak. Oke. Ya. Oh, tadi masih testing gitu ya. Itu sinyalnya dari pagi, IndiHome-nya off ini, makanya mudah-mudahan ini pakai tethering. Mohon maaf Bapak, untuk suaranya masih di-mute Pak. Halo, gimana mulai? Ya sudah Prof. Dengaran. Mohon maaf tadi sempat off, saya sempat live terus masuk, ini gimana? Sudah mulai? Ya, sudah Bapak, bisa untuk dimulai Pak. Oh, mohon maaf. Tadi
Mohon maaf sebelumnya. Suaranya jelas nih. Ya, sudah jelas Bapak. Sudah jelas, Pak. Alhamdulillah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, rekan-rekan dan sejawat, dan juga khususnya dalam hal ini Pak Ontot yang mewakili Prof. Basuki, juga rekan-rekan pengurus YAI Wilayah Jatim dan panitia, semoga senantiasa sehat walafiat, jasa bimarufi. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan salawat ini kita dikenal oleh Rasulullah dan telah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mengistilahkan kita berbagi, saling berbagi, karena saya melihat rekan-rekan insya Allah juga tidak hanya memahami, tapi juga berpengalaman dengan apa yang nanti bisa kaitan dengan inovasi zakat dan wakaf. Apa yang disampaikan tentunya tidak lepas dari regulasi, kompetensi, dan apa yang juga saya alami, baik sebagai Dewan Pengawas di Lembaga Amil Zakat, Nas Provinsi, dan juga yayasan yang saat ini alhamdulillah ya, mengelola wakaf, baik wakaf yang produktif secara religius atau spiritual, dan juga wakaf yang bisa produktif secara komersial. Saya menggunakan istilah produktif ini memang ya dua aspek itu ya. Karena memang kalau dikatakan produktif ya, on off. Mohon ditunggu nggih Bapak atau Ibu, kemungkinan Pak Nizarnya lagi terkendala sinyal. Lalu bisa di Ya, Prof, sudah Prof. Baik, jadi mengawali ini nasional sebagai negara menjadi juara lagi negara yang paling dermawan. Ini menarik. Ya, ini melanjutkan capaian kita di tahun 2020
Di mana ada suatu foundation ya, yaitu CAF ini yang memberikan peringkat maaf ini kepada negara-negara yang dermawan atau memberikan bantuan. Dan Indonesia 2021 tentunya dari penilaian 2020 menjadi ini melanjutkan ya tahun data atau survei 2009. Indonesia ini dalam hal kedermawanan maupun PDB-nya jauh lebih besar dari Australia. Juara dalam rakyat atau warga negara bisa dilepaskan merupakan kebijakan atau gerakan nasional. Nah, tidak lepas bahwa regulator maupun regulasi dan pelaksana dari yang disebut dengan filantropi atau kedermawanan itu, karena banyak lembaga negara maupun kementerian. Mohon maaf, suara saya jelas. Suara jenengan putus-putus, Pak. Oke. Mohon maaf, mungkin bisa di-off-kan kameranya untuk sementara, Prof. Saya off ya. Ya. Jadi dalam hal penanganan filantropi lebih dikhususkan lagi sebenarnya zakat dan wakaf ya. Kalau dalam konteks ekonomi syariah itu ya sudah banyak lembaga, dalam hal ini ya Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, dan tentunya tidak misalkan Kementerian Agama. Ya. Dalam hal penyusunan kebijakan sebenarnya juga ada yang namanya Bappenas ya, dan kementerian-kementerian yang lain ya. Tapi sebagai leading sektor atau regulatornya adalah kementerian-kementerian. Ya. Kemudian selain kementerian juga ada lembaga-lembaga yang secara lembaga negara, yang merupakan lembaga negara dibentuk oleh Kepres, ya, yaitu KNEKS, BWI, dan Basnas. Dan juga tumbuh lembaga swadaya masyarakat yang menaungi banyak lembaga zakat, yaitu Forum Zakat. Ya. Nah, itu yang juga mendorong tentunya masyarakat, warga negara, ya, dari berbagai komponen, ya. Maksudnya komponen itu ya tidak hanya masyarakat, dalam hari ini adalah secara sukarela volunteer, tetapi juga dari dorongan-dorongan kebijakan-kebijakan itu. Ya. Walaupun sebenarnya kalau dikomposisikan dalam data itu ya itu lebih banyak kesadaran masyarakat. Ini tidak bisa dilepaskan juga dari kondisi dan juga ajaran agama, khususnya ajaran agama Islam. Dari data di sini, ini ada data menarik dari Basnas ya, bahwa ini sudah sangat sering disampaikan. Kita ini punya potensi zakat, tentunya termasuk infak sedekah ini 230 triliun. Tapi sampai dengan akhir tahun 2020 yang disalurkan melalui AMIL ya itu adalah 12 triliun ya. Sedangkan yang disalurkan langsung kepada mustahik ya, dalam hal ini non AMIL yaitu fakir miskin fisabilillah, menurut data survei Puskas Basnas ya, tentunya namanya survei ini juga proporsional, itu mencapai 61,25 triliun ya, atau yang sering saya sebut dengan istilah portofolio zakat. Mengapa portofolio? Ya, pada dasarnya semuanya ini adalah bentuk dari kesadaran kedermawanan. Ya. Hanya
namanya seseorang yang menjadi donatur atau musaki ini membuat portofolio sebagai bagian dari mungkin ya pemerataan mana yang disampaikan kepada amil, baik lembaga amil zakat yang resmi, ya artinya resmi itu mendapatkan rekom dari Basnas maupun langsung. Kita seharusnya memang membuat portofolio seperti itu ya. Nah, masalah komposisinya ya diserahkan kepada kenyamanan dan keyakinan kita. Intinya jangan sampai tidak sama sekali, misalnya ke amil tidak sama sekali karena nggak percaya. Amil sekarang banyak, Saya yakin tidak mungkin semuanya tidak bisa dipercaya. Ya. Termasuk juga tidak ada yang non amil. Ya. Ini tentunya menjadikan kadang orang-orang di dekat kita ya menjadi orang-orang yang tidak tersentuh, semuanya diserahkan kepada amil. Ya. Dan ini ya juga memberikan kebahagiaan atau kesenangan bagi semua pihak. Kayak sekarang ini mau disampaikan ke amil semua, sekitar kita banyak orang yang membutuhkan, ya. Maka perlu diberikan langsung. Ya. Tapi dengan diberikan langsung, kita ya juga jangkauannya bisa jadi tidak merata, dekat dan tidak merata. Nah, komposisinya dari dana zakat itu seperti ini, ya. Nah, kita lihat tadi saya sampaikan kenapa banyak kesadaran masyarakat karena komposisi terbesar adalah dari individu, zakat mal individu, ya, 45%. Sedangkan CSR, PKBL yang mungkin sebenarnya kelihatannya besar, ya, dan publikasinya ya juga besar, itu menurut data Basnas itu hanya 2%. Hanya 2%. Tapi yang sedangkan zakat mal badan, ya lembaga-lembaga sebagian dari lembaga keuangan syariah, nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang paling dominan seandainya ya corporate social responsibility ini, padahal corporate social responsibility ini ya sebagian besar biasanya langsung kepada lembaga amil zakat, tapi komposisinya ternyata masih kecil. Kemudian dalam hal penyalurannya secara fikih ya diklasifikasikan seperti ini ya, Ibnu Sabil, fakir miskin, amil ya tetap yang paling dominan adalah fakir miskin. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak perlu ragu dengan amil zakat, baik itu BAS ya, Badan Amil Zakat, khususnya lagi adalah LAS, lembaga amil zakat ya. Lembaga amil zakat tidak hanya jangkauannya nasional tapi internasional. Ya tadi dari data statistik yang awal tadi kita menjadi negara paling dermawan karena ya juga kontribusinya terhadap global ya, bantuan global. Walaupun itu bersumber dari zakat infak sedekah individu ya, bukan katakanlah bantuan negara sampai ke negara Timur Tengah, negara Afrika, ya termasuk negara ASEAN, ya, lewat lembaga-lembaga amil zakat. Jadi kita setidaknya kalau menggunakan lembaga amil zakat bisa punya kontribusi terhadap saudara-saudara kita di negara lain, tidak hanya orang-orang di dekat kita. Nah, untuk pemberdayaan, Basnas ini membuat suatu kebijakan lembaga amil zakat ya itu juga mendistribusikan berdasarkan lima sektor ini. Artinya ini kebijakan Basnas bagaimana mengkombinasikan antara ketentuan fikih, Ibnu Sabil, fakir miskin, amil, fisabilillah, mu'alaf ini juga diklasifikasikan seperti ini. Bukan berarti ini menjadi kalau ini 8 asnaf, terus ini 5 asnaf, enggak. Artinya bentuknya yang disalurkan, misalnya kepada fakir miskin, berapa yang diwujudkan dalam bentuk pendidikan, berapa yang diwujudkan dalam bentuk ekonomi, dakwah, seperti itu. Jadi sebagai lembaga amil zakat, ya itu senantiasa mengikuti apa yang telah menjadi kebijakan Basnas, ya. Nah, ini yang membutuhkan juga administrasi yang sedemikian rupa. Ya. Ya. Jadi seperti sosial kemanusiaan, nah, itu
ada program khusus yang di sini bisa masuk kategori ya 8 asnaf. Jadi ini bukan istihad baru loh, kok nggak sesuai dengan tidak. Ini kebijakan dalam rangka memetakan atau mengklasifikasikan dalam konteks pemberdayaan. Dan ini menjadi lebih fleksibel ya. Baik itu kaitannya nanti misalnya kebijakan SDGs maupun bantuan sosial pemerintah disinergikan dengan bantuan sosial pemerintah. Nah ini misalnya setelah adanya SDGs ya yang meliputi berapa ini 17 ya, maka 5 kategori tadi bisa disinergikan. Ya. Nah, sekarang program-program ini ya juga diklasifikasikan. Ya memang butuh waktu ya mensinergikan karena lembaga amil zakat ini rata-rata kurang disupport oleh administrasi keuangan apalagi akuntabilitas ya. Mereka bergerak lebih cenderung kepada sisi sukarela walaupun mereka juga mendapatkan bagian hak amil ya. Tapi kalau jauh dengan kalau misalnya mungkin bekerja sesuai dengan kompetensinya di sektor bisnis maupun sektor jasa ya. Oleh karena itu, sementara kewajiban dan tanggung jawabnya itu terikat dengan pertama ya tentunya fikih atau ajaran agama, yang kedua ya terkait dengan apa yang telah menjadi regulasi pemerintah dalam hal ini melalui Basnas. Ya. Jadi saya sendiri merasakan misalnya, maksudnya teman-teman di lembaga amil zakat ketika mengadakan gerakan bantuan sosial bencana itu berpikir ini boleh nggak dari bantuan ini ada bagian untuk kita transportasi, administrasi, nah seperti itu butuh diskusi dalam perspektif syariah. Nah inovasi ya dalam bentuk tadi kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Basnas dalam skala akumulasi dananya sudah ratusan miliar ya bisa melaksanakan. Tapi setidaknya ini ya juga dalam skala yang lain juga diikuti oleh lembaga-lembaga amil zakat ya. Nah ini bentuk dari inovasi 5 tadi kesehatan, sosial kemanusiaan, ekonomi, pendidikan ya, terus dakwah. Nah diwujudkan dalam program ya. Diwujudkan dalam program-program yang ini merupakan suatu yang saya istilahkan dengan inovasi. Ya. Jadi program pemberdayaan dua AFA menjadi pengusaha, pendidikan dalam hal kewirausahaan, ya. Ya, seperti itu. Program pengembangan pertanian, peternakan, ya. Ya. Tinggal di situ diklasifikasikan asnafnya siapa, ya. Ada yang ghorimin, ada yang fakir miskin, ada yang ibnu sabil. Ibnu sabil ini kan termasuk misalnya mahasiswa. Ya, atau pelajar atau santri-santri pondok pesantren misalnya. Makanya ada program beasiswa dan semuanya diikuti tentunya dengan kapasitas dan kemampuan atau kemampuannya. Ya, lembaga amil zakat kan sekarang ada tingkat kabupaten kota yang di situ akumulasinya sekitar 3 miliar, provinsi 20 miliar, nasional 50 miliar. Nah ini juga bentuk-bentuk inovasi Basnas ya. Bahkan Basnas ya juga membuat yang namanya seperti zakat core principle ya. Artinya bagaimana menilai kinerja lembaga amil zakat sekarang tidak hanya kinerja keuangan ya, tapi juga banyak hal yang saya pernah mengikuti FGD-nya itu ya dari aspek-aspek tata kelola diperhatikan secara profesional. Ada istilah good amil governance. Good amil governance. Ya, di situ ada akuntabilitas, ada transparansi. Ya. Di sisi lain juga terikat dengan yang namanya kepatuhan syariah. Menyeimbangkan ini dalam konteks yang sekarang ini terus terang itu ya perlu satu evaluasi atau istilah lainnya muhasabah. Nah ini sekilas tentang inovasi zakat yang nanti bagaimana implikasinya terhadap akuntansi akan disampaikan oleh Pak Tumirin. Ya. Ini
Saya mohon maaf tadi sudah dibagi ya, schedule-nya. Saya menyampaikan inovasi zakat wakaf, terus kemudian Pak Gemirin, gitu. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini berkaitan dengan wakaf sekarang. Kita ini punya potensi punya wakaf aset tetap khususnya tanah, ini terluas dunia. Baik yang belum tersertifikasi maupun yang sudah tersertifikasi. Ini pernah ada program ini memang yang kalau tidak dengan intervensi pemerintah untuk wakaf ini agak sulit ya. Jadi pernah ada program ya pengelolaan misalnya apa ya, seperti hutan lindung, hutan apa lain sebagainya kepada pondok pesantren. Satu pondok pesantren boleh mengelola misalnya 20 hektar. Nah, seperti itu ya juga butuh regulasi ikutannya. Ini memang karakteristik kita. Jadi meskipun itu sudah instruksinya katakan dari presiden akan sudah masuk ke menteri, tetapi ternyata tidak bisa dilepaskan dari regulasi yang lain. Jadi dalam hal wakaf ini ya sebenarnya dari segi ini dari Kementerian Agama tahun 2020 sudah melebihi negara-negara yang kecil sampai 4 juta. Nah, begitu juga inovasi wakaf ya, ini ada suatu kampanye wakaf cukup dengan sekian, wakaf tidak semahal skincare, wakaf dan lain sebagainya. Ini dalam rangka mengembangkan bahwa identitas wakaf itu tidak identik dengan aset tetap atau aset tidak bergerak ya. Tapi wakaf itu bisa sangat mudah dijangkau ya. Walaupun sebenarnya ya orang untuk dermawan itu tidak membedakan apakah ini wakaf, apakah ini zakat atau infak sedekah. Intinya memberi dan tidak berharap kembali ya, seperti itu. Tapi di dalam ajaran Islam itu akad itu menjadi penting. Ya. Oleh karena itu pihak penerima ini yang perlu membangun satu kekhususan termasuk ini misalnya inovasi wakaf. Kalau orang misalnya mentransfer uang sedemikian rupa dengan misalnya nilai yang sangat kecil, nah itu kan biasanya dalam benaknya itu kan sedekah. Nah, tetapi kalau katakan nomor yang dijadikan sasaran itu sudah mengatakan akadnya adalah sedekah jariah dalam bentuk wakaf uang, maka ya pengelolaannya yang menerima harus menyesuaikan dengan apa yang telah menjadi akad. Karena memang secara fikih beda dengan ijarah ya. Kalau ijarah itu ada ijab, ada qabul. Ya, ada ijab, ada qabul, keduanya itu menentukan sahnya akad. Tapi kalau tabaruk ini boleh ya, yang memberi ini tidak berijab, tiba-tiba menyumbang sering dengan atas nama hamba Allah. Yang menerima pun ya tidak memberikan qabul. Ya, ini makanya sering bantuan-bantuan itu tidak beridentitas atau tidak bertuan. Nah, problemnya ketika tidak beridentitas atau tidak bertuan ini, sementara pendistribusiannya terikat dengan fikih. Wakaf, zakat, infak, sedekah, atau hadiah itu ada. Nah, oleh karena itu perlu pengelola itu betul-betul membangun suatu sistem dan mekanisme bahwa yang masuk, makanya kadang ada beberapa rekening karena ya juga itu ya, untuk memperjelas pendistribusiannya. Nah, inovasi wakaf khususnya ini baik wakaf uang maupun wakaf aset tidak bergerak, khususnya wakaf uang sekarang dikembangkan ya melalui regulasi yang dalam hal ini inovasinya dari BWI Badan Wakaf ya sudah sedemikian rupa. Ya, nanti gambaran-gambarannya di bawah ya, dalam bentuk apartemen, perkantoran. Ya, sekarang misalnya kalau ada dana diberikan dengan wakaf terus dibelikan apartemen, apartemennya disewakan. Rasanya kan banyak orang yang belum begitu seret. Loh, gimana ini dana wakaf kok diberikan apartemen, kok nggak digunakan untuk membangun masjid, membangun misalnya rumah-rumah ibadah yang lain, misalnya kok malah diberikan ruko disewakan. Nah, ini juga perlu edukasi, ya perlu edukasi.
Karena ini ya juga sangat mengaruhi orang. Ya. Kemudian kalau dijadikan rumah sehat atau rumah sakit, orang masih banyak bisa menerima, ya. Apalagi pondok pesantren. Nah, sekarang wakaf ya juga boleh dalam bentuk investasi korporasi. Jadi ini akan disusun suatu regulasi, katakanlah perusahaan-perusahaan yang publik yang di situ ingin masuk kategori saham syariah, itu ada sebagian saham. Kalau dulu misalnya dialokasi sekian persen untuk koperasi, sekarang ya didorong untuk dialokasikan sebagian itu untuk wakaf. Dan wakaf pun tidak permanen, tapi wakaf temporer. Ya, dalam rangka ini edukasi kepada korporat, ya, karena potensi di mereka itu begitu besar. Dan sekarang bursa juga sudah mempunyai klasifikasi atau ranking berkaitan dengan DES, daftar efek syariah. Nah, salah satu yang dirancang ke daftar efek syariah itu adalah harga wakaf temporer dari sebagian sahamnya. Sekali lagi temporer, ya. Nah, ya. Termasuk kemudian pemerintah sendiri menerbitkan yang namanya wakaf link suku, ya, atau CWLS, cash wakaf, lengkapnya itu cash wakaf link suku. Ya, nanti mekanismenya di bawahnya. Ini ya juga temporer, ya, temporer. Ya, saya mencoba membeli CWLS ini, ya mencoba tahu betul bagaimana mekanismenya. Itu kita ya bisa double wakaf. Kita temporer, boleh milih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Nah, itu double wakaf. Ya. Pertama, uang yang kita berikan suku akadnya wakaf temporer. Hasil dari pengelolaan suku itu juga disalurkan dalam bentuk wakaf. Tiap bulan kita diberikan laporan berapa hasil pengelolaan suku dan nilai wakaf yang kita berikan melalui lembaga pengelola wakaf yang sudah kita pilih di akadnya itu. Nah, ini bentuk-bentuk tadi, ya ini. Jadi seperti CWLS ini, ya tentunya ini terbit dengan fatwa di SNMUI, ya, mekanisme. Jadi wakif dalam hal ini adalah ya masyarakat yang termasuk kita atau investor itu berakad membeli suku, ya, suku yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini pemerintah, ya. Nah, karena pemerintah tidak boleh menerima suatu transaksi secara langsung, maka suku ini ditempatkan kepada SPV, dalam hal ini adalah LKSPWU, ya, atau dalam hal ini masyarakat atau wakil membeli melalui LKSPWU, ya. Nah, dari dana LKSPWU inilah diberikan diinvestasikan suku, ya, karena dengan LKSPWU ini sudah akadnya wakaf, ya, sudah akadnya wakaf. Tapi wakafnya temporer, misalnya 2 tahun, nanti 2 tahun dikembalikan. Nah, dari suku itu menghasilkan, ya, menghasilkan apa namanya, return atau imbal hasil, ya. Kemudian sebagian itu dibayarkan kepada LKSPWU sebagai nakir. Nah, dari hasil itu juga diakadkan. Hasilnya itu menurut aturan wakaf kan ada 3. Pertama reinvestasi, kedua mauquf alaih, ketiga nakir. Nah, sekarang kepada mauquf alaih ini berarti kita ya bisa membantu lewat hasil suku itu. Nah, mauquf alaihnya ditentukan misalnya ini mauquf alaihnya lembaga amil zakatnya bank-bank syariah, lazismu. Nah, ini kita juga boleh milih, ya, kita juga boleh milih. Nah, apa yang diberikan ini adalah hasil pengelolaan suku, yang suku itu sebenarnya pemegangnya adalah kita, ya. Kita dalam hal ini bukan investor, tapi sebagai wakil, ya. Digunakan untuk apa? Penguatan kapasitas ekonomi keuangan syariah, karena bentuknya dengan suku, penguatan institusional pengelola wakaf, karena wakaf menjadi dalam hal ini nakir pengelola wakaf menjadi mudah untuk mendapatkan dana wakaf, ya. Dan mauquf alaihnya juga bisa untuk meningkatkan pencapaian target SDGs, ya. Dan tentunya ini juga bagian dari investasi
sosial. Nah, kemudian dikembangkan tadi wakaf manfaat asuransi. Nah, sekarang perusahaan asuransi syariah terutama, tapi tidak menutup asuransi konvensional, itu juga menawarkan klaim asuransi, ya, kan namanya asuransi itu kan ada perjanjian klaim ya, itu diperjanjikan sebagiannya itu digunakan untuk wakaf. Ya, kalau ini klaimnya asuransi kematian ya berarti ya kalau dalam syariah janji itu merupakan wa'ad dan baru betul-betul menjadi wakaf ketika pemegang polis asuransi itu wafat. Ini sebenarnya ya juga untuk apa ya? Ya istilahnya wakaf otomatis ya, orang-orang yang meninggal itu langsung bisa melakukan yang namanya sedekah jariah ya, sedekah jariah. Jadi misalnya tapi tidak mengurangi harta waris dari misalnya asuransi maupun sebagian dari klaim asuransi. Maksud saya harta dari ahli waris. Jadi orang yang masih hidup berhak untuk membuat itu dan itu tidak bisa dipersengketakan oleh ahli waris karena sudah berakar. Jadi misalnya asuransi yang punya klaim 1 miliar misalnya atau apa namanya bentuknya itu ya, 100 jutanya kalau klaim itu keluar diwakafkan. Berarti bagian dari ahli waris itu adalah 900 juta. Seandainya nanti pada saatnya ya semuanya pasti akan meninggal. Ya. Pada saat akad itu namanya wa'ad ya, dan baru diakui dan ini sudah diatur juga dalam standar akuntansi wakaf. Nah ini menarik kalau diteliti apakah memang bagaimana realitasnya ya. Apalagi sekarang banyak orang mungkin sudah membuat satu perjanjian untuk meninggal beruntun dengan pandemi COVID ini. Atau wakaf itu kalau dalam asuransi syariah sudah dalam bentuk wujud dana tabaruk. Karena asuransi syariah itu di dalam membayar polis selalu ada 2 komponen, yaitu dana investasi atau premi ya seperti umumnya dan dana tabaruk. Nah, sebagian dana tabaruk ini boleh diakadkan untuk wakaf atau ditambahkan wakaf. Jadi ya kita ini mungkin kalau dengan model seperti itu tidak terasa ya. Secara rutin bayar asuransi sekaligus secara rutin sama saja tadi dengan syukur. Jadi artinya orang nggak berpikir wakaf harus punya lahan, harus punya ini, harus punya ini. Ya walaupun sekarang yang seperti itu alhamdulillah masih banyak berjalan. Ya. Tapi kadang urusannya kalau ketika pemilik dan wakilnya ini wafat, ahli waris, nah itu yang prosesnya ini. Kalau dengan mekanisme ini bersifat otomatis. Juga ini kebijakan program OJK, regulasi OJK yang menjadikan sebagian bentuk wakaf ini dalam bank wakaf mikro. Nah ini malah sudah ada yang meneliti dan menjadi disertasi. Jadi model-model ini dalam segi akademik memberikan peluang. Nah itu mungkin yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan mengawali materi ini. Selanjutnya saya kembalikan nanti mengapa dijeda nanti sekaligus materinya akuntansi zakat biar urut setelah zakat wakaf ya. Urut PSAK-nya. Walaupun PSAK nanti banyak juga dinamikanya. Terima kasih untuk awal ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada Pak Nizar. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Dr. Tumirin SE, MSI. Silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Iya, sudah jelas Bapak. Baik, alhamdulillah. Innalhamdulillah nahmadu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Di Profesor Nizarul Alim, yang terhormat pengurus YAI wilayah Jawa Timur, yang tadi diwakili Pak Ontor,
Yang terhormat para senior, para akuntan dan para hadirin sekalian. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dalam suasana ya libur gitu ya. Berarti saya pikir tidak masalah. Mudah-mudahan libur ini bermanfaat dengan tadi istilahnya ngaji bareng gitu ya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita sekalian untuk jalan yang lurus, jalan kembali kepada ilahi, ya, yaitu agama Islam. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan selanjutnya dalam sesi ini saya bagian materi tentang zakat ya, PSAK 109. Dan tadi sudah diberikan prolog yang luar biasa tadi sama Prof. Rizal bahwa potensi zakat kita ini memang sangat luar biasa besar, ke atas 200 triliun, walaupun dalam realisasinya masih sekitar 20% ya, atau 21% yang tercatat gitu ya. Dan sebenarnya mungkin salah satu kegiatan hari adalah sosialisasi ya, bahwa zakat itu secara regulasi sudah dilakukan di Indonesia dan itu juga menjadi bagian dari sistem keuangan gitu ya. Standar akuntansi, akuntan juga sudah membuat standarnya. Nah, sosialisasi ini tidak sekedar bagaimana akuntan menerapkan akuntansi untuk zakat, tapi juga lebih penting dari itu adalah sebagai upaya untuk mewujudkan potensi zakat yang nilainya sangat luar biasa ya, di atas 200 triliun. Tadi yang tercatat sekitar 200 dan yang tidak tercatat sekitar 61 triliun dan yang tercatat sekitar 12 triliun tadi ya dikatakan di awal tadi. Dan itu merupakan suatu gambaran yang kalau seandainya nanti zakat itu terkoneksi dengan sempurna dan baik itu bisa lebih besar dari itu ya. Bahkan setiap hari kita apalagi dalam suasana bencana itu katakan gotong royongnya sangat luar biasa, menarik untuk begini. Jadi istilahnya tadi juga sudah jadi Indonesia sudah jadi rekor orang yang dermawan gitu ya, menyumbang itu. Banyak lembaga-lembaga yang sifatnya resmi juga ada yang tidak resmi tentang badan amil zakat atau istilahnya ya kalau di Indonesia yang dibuat pemerintah ya Basnas gitu ya. Dan Basnas tadi juga sudah menyampaikan beberapa kegiatan yang ya, kalau zakat itu kan jelas itu fikihnya jelas hanya untuk 8 asnaf, tidak boleh untuk yang lain. Nanti klasifikasinya kan bisa tadi ada dakwah, ada pendidikan, ada ekonomi, ada kesejahteraan, ada sosial. Ya. Dan mungkin kita juga perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat supaya membayar zakat itu kepada lembaga yang resmi, gitu ya. Tapi memang banyak yang meragukan itu. Gitu ya. Saya ada perusahaan yang saya bantu itu kalau saya minta untuk bayar ke resmi itu tidak mau, saya kasihkan ke yang langsung aja. Dia tahu rasanya mengasihkan langsung walaupun itu jumlahnya cukup besar ya. Besar ya ratusan juta ini, tapi tidak mau memberikan kepada Basnas. Artinya bahwa memang masih ada kepercayaan di masyarakat yang untuk menyerahkan kepada lembaga resmi itu sepertinya semangatnya atau istilahnya keyakinannya berkurang gitu ya. Padahal sebenarnya kita kalau tadi disampaikan oleh Prof. Nizar sangat luar biasa. Saya sendiri pernah mengunjungi namanya Rumah Sehat Basnas. Dan alhamdulillah Rumah Sehat Basnas itu sekarang kalau tidak salah sudah ada 7. Rumah sehat itu adalah rumah sakit yang benar-benar dalam tanda kutip gratis, tidak memungut bayaran. Jadi kalau ke sana itu Anda ke sana misalkan itu memang saat ini regulasinya di Rumah Sakit Basnas yang saya tahu, saya datang di Rumah Sakit Basnas di Sidoarjo, di Sukodono. Jadi yang datang ke situ kalau misalkan ada misalkan kecelakaan mau bayar itu tidak boleh bayar. Jadi rumah sakit tanpa kasir ini kan
luar biasa sebenarnya. Cuman belum banyak yang tahu bahwa ada rumah sakit tanpa kasir. Kalau yang kita tahu rumah sakit itu masuk rumah sakit wis habis banyak nanti ya. Ternyata ada rumah sakit tanpa kasir, yaitu rumah sakit Basnas. Ada 7, silakan nanti bisa dicari di berarti ada 7 yang saya pernah datang di Sukodono. Jadi memang luar biasa kalau kita bisa mewujudkan tadi katakanlah sampai 200 triliun betul-betul kita potensi. Ini kan perlu pendidikan, perlu sosialisasi, perlu kepada masyarakat supaya bahwa menyerahkan zakat, terutama zakat mal ya, tidak ini itu kepada lembaga resmi itu mungkin lebih baik gitu ya. Bukan berarti tidak ini. Tapi memang masih banyak yang belum. Baik. Izinkan saya membahas lebih detail tentang akuntansi zakat di PSAK 109 ya. Bahwa PSAK 109 ini di sini sebenarnya berlaku untuk amil ya. Jadi seperti lembaga-lembaga zakat yang resmi, dan belakangan ini memang sangat banyak sekali tumbuh dibanding dengan beberapa mungkin dekade yang lalu, lembaga-lembaga amil zakat yang bermunculan ya. Setelah Basnas ada dan lembaga-lembaga zakat atau undang-undang zakat itu diterbitkan, banyak sekali lembaga-lembaga yang usahanya memang mengumpulkan zakat, infak dan sedekah ya. Jadi untuk ruang lingkupnya di sini adalah bahwa berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat sebagai sedekah, dan itu untuk yang sifatnya memang dalam tanda kutip itu kegiatannya adalah menerima dan menyalurkan zakat. Saya juga pernah mengaudit manajemen rumah sakit lembaga seperti itu ya, dan memang dia fokusnya ke situ. Jadi fokusnya adalah tentang atau amil. Jadi ambil yang sifatnya itu organisasi, bukan, tidak termasuk di sini orang individu ya. Tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima bukan zakat sedekah tapi bukan kegiatan utama. Ya, entitas syariah yang kegiatan utamanya tidak sekedar tidak untuk zakat gitu ya, wakaf dan sebagainya tidak. Tapi memang kan ada lembaga misalkan lembaga wakaf dia juga bisa saja menerima infak gitu ya. Tapi yang untuk SAK ini digunakan untuk amil. Jadi memang lembaga, kalau yang saya tahu misalkan kalau ada tadi sudah sebut oleh Profnya, ada Lazismu, ada Lazisnu, ada Basnas dan sebagainya. Dan kita tahu banyak sekali lembaga-lembaga yang bermunculan saat ini ya. Dan itu sangat bagus ya, untuk termasuk tadi yang saya katakan sebagai upaya untuk sosialisasi ya, untuk memberikan zakat. Kalau perusahaan membayar zakat menggunakan lembaga zakat resmi yang diakui Kementerian Keuangan kan bisa digunakan sebagai pengurang pajak kan. Tapi kadang-kadang memang masih ini enggak, nanti saya bayar ya, saya bayar aja. Syukur kalau kepada orang yang langsung. Dan memang kalau orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang membayar langsung itu tidak seperti tertata seperti yang dilakukan Basnas itu ya, untuk dakwah, pendidikan, ekonomi. Rata-rata mereka yang sifatnya insidentil atau gampangannya ya diberikan dalam bentuk sembako atau katakanlah untuk membangun masjid dan sebagainya. Harapannya setelah sosialisasi ini dilakukan gencar, orang akan semangat untuk membayar kepada lembaga zakat resmi. Nah, di SAK tersebut ada amil, ada dana amil, dana infak, dana zakat, ya, infak atau sedekah. Itu amil itu adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya atau pengumpulannya diatur berdasarkan perundang-undangan. Jadi ada dasar undang-undang yang dilakukan, yaitu undang-undang zakat gitu ya. Itu sudah clear gitu ya. Dana amil adalah dana bagian amil, dan ini yang mungkin tadi yang disampaikan bahwa amil itu berhak atas zakat yang dibayarkan oleh
masyarakat dan begitu kan. Memang 8 asnaf itu salah satunya di situ adalah amil. Jadi amil itu kalau memang kegiatannya, hidupnya atau istilahnya kesehariannya itu mengurusi penerimaan dan pengeluaran zakatnya, mereka berhak untuk memperoleh katakanlah imbalan atas kegiatan itu. Walaupun kadang-kadang tadi disampaikan bahwa dalam prakteknya itu banyak keraguan mengambil itu ya, mengambil dana dari kegiatan zakat itu memang tidak ada istilahnya di Nas Quran yang mengatakan sekian persen itu kan tidak ya. Tapi kalau di undang-undang wakaf itu ada 10% gitu ya. Nadir boleh menerima. Termasuk di situ adalah dana infak sedekah bagian non amil yang atas penerimaan infak sedekah, ada dana zakat, dana bagian non amil yang sebagai penerimaan zakat. Jadi ada infak, ada zakat. Ini sebenarnya tidak begitu rumit ya, karena infak, zakat gitu. Infak, zakat sama dana amil. Ya mungkin kalau untuk dana zakat itu jelas untuk 8 asnaf tadi, tapi kalau dana infak itu bisa digunakan untuk yang lain ya, untuk tidak dilepas dari 8 asnaf tersebut. Ya. Mustahik adalah orang-orang yang menerima, orang yang tidak menerima, termasuk di sini adalah fakir miskin ya. Fakir miskin tadi sudah disampaikan, ada rikob, orang yang berhutang, gorim, mu'alaf, sabila, orang dalam perjalanan dan ambil. Jadi 8 ini 8 katakanlah ini sesuatu yang memang tidak, kalau dari zakat itu tidak boleh bergerak atau bergeser dari 8 ini ya. Walaupun tadi sudah diklasifikasikan tentang ada dakwah, pendidikan, ekonomi gitu ya. Ada kesejahteraan, ada sosial gitu ya. Bagaimana itu ideal supaya katakanlah orang fakir miskin itu tidak hanya sekedar menerima sembako gitu, tapi bagaimana mereka bisa mandiri, termasuk tadi adalah tentang pendidikan kewirausahaan gitu ya. Itu kan artinya bisa digunakan untuk proses pendidikan itu biar katakanlah para fakir miskin ini terutama yang sehat gitu ya, kecuali yang sudah memang tidak bisa usaha ya, jompo dan sebagainya itu kan beda ya. Tapi kalau miskin masih muda itu kan beri kesempatan untuk mandiri dengan mungkin masuk pada levelnya fisabilillah salah satunya begitu ya, orang dalam perjalanan ini. Muzaki adalah individu muslim syariah yang wajib membayar zakat ya. Ini kalau kita berbicara zakat di sini tidak hanya sekedar zakat fitrah tapi juga zakat mal ya. Zakat mungkin zakat perusahaan, zakat itu kan macam-macam ya. Bisa zakat perkebunan ya, bisa zakat jasa, zakat profesi juga ada. Ya. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah. Saya harap nanti kita tidak berdebat dalam urusan besarnya karena semakin besar kita membayar itu semakin baik gitu ya. Jadi kalau orang wakaf itu wakaf 2/3 itu boleh, yang disarankan Rasulullah seperti itu, tapi tidak boleh mengeluarkan hartanya semuanya. Zakat merupakan kewajiban yang diserahkan oleh muzaki kepada mustahik baik melalui ambil maupun secara langsung. Nah ini kadang-kadang yang kalau lihat potensi kita sebenarnya yang banyak itu secara langsung tadi yang saya katakan tadi. Orang yang masih para muzaki itu kadang-kadang masih ragu kalau mau menyerahkan kepada badan amil zakat gitu. Saya kira masih banyak yang ragu. Walaupun dikasih kompensasi pemotongan ini ya, pemotongan pajak ya, bisa dibuat pengurangan pajak gitu. Tapi masih banyak orang karena orang membayar zakat itu dasarnya kan keimanan dan fikih gitu ya. Kalau saya lakukan betul itu, kalau dilakukan secara langsung mungkin perasaannya lebih afdol gitu ya. Jadi yang karena secara langsung. Kalau yang kita lewat lembaga itu ya bisa saja ada sedikit keraguan. Makanya sebenarnya
sosialisasi semacam itu perlu digalakkan ya, supaya tadi potensi zakat kita bisa sangat maksimal ya, untuk bisa, dan saya yakin kalau itu dilakukan secara maksimal, potensi-potensi zakat itu insya Allah kesejahteraan Indonesia akan lebih cepat ya, lebih cepat tercapai adil makmurnya, atau jadi negara yang sesuai dengan impiannya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Zakat dan infak yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah yang jelas ya. Jadi kalau zakat itu kan ketentuannya sangat rigid ya, sangat rigid itu sangat ketat, tidak boleh bergeser-geser ya kepada 8 asnaf tadi ya, 8 asnaf tadi itu sesuatu yang kadang-kadang membuat ketakutan atau istilahnya ketakutan kesalahan kebijakan ya, walaupun gitu ya. Nah untuk akuntansi zakatnya, bahwa zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Jadi kan ketika menerima zakat itulah dicatat ya, tidak ada sekedar apa istilahnya janji ya. Zakat yang diterima dari muzaki dia sebagai penambahan dana zakat. Jadi kalau menerima zakat itu kan bisa dalam bentuk berbagai macam ya. Bisa kalau zakat fitrah ya dalam bentuk makanan pokok. Kalau di sini ya beras. Mungkin kalau di Eropa mungkin ya gandum ya. Kalau di Arab mungkin kurma gitu ya. Atau jelas makanan pokok. Mungkin kalau di daerah yang makan pokoknya itu kan makanan pokok itu kan macam-macam, ada yang jagung, ada yang ini, kalau misalkan itu zakat fitrah. Jadi diakui sebagai penambah zakat. Jika dalam bentuk kas, maka diakui sebesar jumlah yang diterima, rupiah atau dolar atau apa gitu ya, diakui sebesar nilainya itu. Alhamdulillah jadi konversi kalau di Indonesia. Jika dalam bentuk non kas, maka besarnya dinilai nilai wajar aset. Nilai wajar aset tersebut bisa zakat. Zakat kan emas bisa ya, menyerahkan dalam bentuk emas. Boleh ya. Itu kalau misalkan zakatnya emas. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil, dan zakat untuk bagian non amil. Jadi ada yang non amil, ada yang amil gitu ya. Berarti memang kalau yang amil ya digunakan untuk amil ya, yang non dana yang non amil berarti dibagikan kepada 7 asnaf yang lain. Jika muzaki menentukan mustahik yang harus diterima zakatnya melalui amil, maka aset zakat yang diterima diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujroh atau fee, maka diakui sebagai penambahan dana amil. Jadi kadang-kadang ada penyalurannya yang kegiatan penyalurannya didanai, bisa begitu, masuk dana amil. Mungkin minta tolong ini disalurkan dana sekian untuk bisa sembako atau untuk bencana alam dan sebagainya. Mungkin juga menyertakan sebagai biaya operasionalnya, begitu ya. Seperti itu. Nah, itu sebagai pengukuran awal. Jadi diakui kalau tidak dalam bentuk tunai, diakui sebagai nilai wajar, harga pasar atau fair value istilahnya ya. Nah ini contohnya misalkan diterima zakat dari PT Anugerah 5 juta ya, dalam bentuk tunai misalnya kas, penerimaan dana zakat. Membuka rekening bank konvensional untuk konvensional misalkan 4 juta kas pada bank pada kas gitu ya. Diterima zakat 50 kg ya,
Ini persediaan beras misalkan ya, kira-kira dan 10.000 maka 500.000 penerimaan persediaan beras. Nah ini yang masuk pada kalau tadi dikatakan sebagai menerima yang non kas beras. Bisa beras, bisa yang lain ya, zakat. Diterima berupa emas, ini ada contohnya kalau menerima emas misalkan empat cara 10 gram 1 juta ya, 10 persediaan emas masuk dalam komponen persediaan emas tadi yang sebelumnya kan persediaan beras ya, sebelumnya pakai kas begitu ya. Penerimaan dana zakat. Ketika dijual harganya sama maka ya dianggap kas pada persediaan emas. Tapi mungkin kalau harga emas kan harganya naik turun ya, bisa untung bisa rugi. Kalau misalkan untung ya berarti penambahan penerimaan dana zakat. Misalkan laku 12 juta ya berarti nanti ada 2 juta selisihnya itu sebagai penambahan, sebagai penerimaan dana zakat. Kalau seandainya dijualnya pas lebih murah daripada harga pencatatan awal, dikatakan sebagai ya pengurangan dana zakat. Mungkin seperti itu. Nah, untuk pengurangan zakat setelah pengakuan awal, maka penurunan nilai ya tadi seperti saya katakan tadi, misalkan kalau emas habis itu dijual bisa naik bisa turun setelah diterima ya. Ya sebagai pengurangan dana zakat jika terjadi didasarkan oleh kelalaian amil. Kalau kelalaian amil ya diambilnya harus gantian. Kerugian yang pengurangan dana zakat jika disebabkan oleh kelalaian amil. Itu sebagai kerugian ya, atau pengurangan. Kerugian atau istilahnya penurunan dana zakat ya. Atau kalau memang kesengajaan ya apa ya disuruh ganti kan begitu ya. Itu kalau tadi ada penilaian setelah pengakuan awal ya, atau ya tadi kan ada tadi contohnya kan emas, contohnya ya tadi ada beras. Kalau beras kan relatif ini ya cepat disalurkan, kalau emas kan bisa saja itu mungkin tidak segera diuangkan atau karena harga emas yang naik turun ya, begitu ya, bisa ditahan dan sebagainya. Itu setelah pengakuan awal. Nah, zakat yang diserahkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat. Jadi sebenarnya kan sederhana saja ya. Jadi, kalau diserahkan ya berkurang. Diserahkan itu kan tadi bisa untuk macam-macam, bisa dalam bentuk tidak hanya dalam bentuk barang atau tidak hanya sekedar dalam bentuk sesuai umumnya ya. Kan bisa tunai, juga bisa dalam bentuk barang dan sebagainya. Karena kegiatan dari pembagian dana zakat itu kan tadi untuk dakwah, untuk pendidikan ya. Kalau misalnya untuk beasiswa berarti kan dikasihkan dalam bentuk biaya pendidikan, berarti kan dikasihkan dalam bentuk tunai atau membayar sekolah, atau katakanlah untuk membayar SPP-nya santri atau mahasiswa gitu ya. Atau tadi kalau misalkan untuk kegiatan pendidikan kewirausahaan untuk orang-orang yang katakanlah miskin karena PHK dan sebagainya, atau katakanlah latihan itu kan perlu kegiatan itu kan perlu biaya ya, bisa mendatangkan pematerinya, menyewa tempatnya dan sebagainya. Itu kan berarti kan tidak sekedar bisa tunai, bisa non tunai. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, jumlah yang tetap jika dalam bentuk aset non kas. Seperti tadi yang ya beras dan sebagainya. Atau mungkin dalam bentuk yang lain ya. Itu yang ketika melakukan penyaluran dana zakat atau barang yang berasal dari zakat.
Ini contohnya silakan dana zakat ke fakir miskin 3 juta, penyaluran dana zakat fakir miskin kas atau bank. Bisa kas, bisa bank, itu kalau dalam bentuk tunai, ya. Nah, demikian tadi yang tentang ini zakat, ya. Ini yang lebih tadi pengaturannya itu nasnya jelas, jadi hanya untuk 8 tadi, tidak bisa digunakan untuk yang lain, ya. Walaupun definisi dari 8 itu bisa diartikan tidak sekedar, ya memang yang paling gampang itu fakir miskin gitu ya. Atau kalau yang lain tapi kan bisa untuk yang lain. Misalkan untuk pengobatan, ya kan. Seperti tadi yang sampaikan bahwa Basnas punya, ini kalau saya coba kasih contoh mungkin yang pernah saya kunjungi itu ya. Ini rumah sakit Basnas ya. Biar rumah sakit Basnasnya ada Sidoarjo. Ini yang saya pernah datangi di Sukodono. Nah, ini rumah sakit Basnas. Ini rumah sakit yang tidak menerima pembayaran dari masyarakat. Kalau masyarakat mau bayar ya silakan bayarnya tapi ke Basnas. Transfer dalam bentuk ini. Yang bisa dicari ya. Nah, ini rumah sakit Basnas. Nah, ini rumah sakitnya. Ini yang di mana itu? Sukodono ya. Dan banyak sekali tadi ada 7, ada di Jakarta, ada Jogja, ada di Kalimantan gitu ya. Itu ada di rumah sakit ini. Memang rumah sakit ini pasiennya yang boleh menginap tidak semua orang, tapi orang-orang yang memang mereka adalah orang-orang yang tidak mampu. Kira-kira begitu. Nah, ini tadi contoh. Oke. Lucu banget. Selanjutnya masih bisa didengar ya, Bapak Ibu, panitia? Masih bisa, Pak. Baik. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lebih pada infaknya. Kalau infak itu lebih ini ya, penggunaannya tidak terbatas seperti yang di dalam zakat begitu ya. Infak sedekah yang diterima adalah sebagai dana infak, sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan. Nah, kadang ada yang ini ada terikat, ada yang tidak terikat ya. Kalau yang katakanlah terikat berarti misalnya tolong ini saya titip ini untuk membangun masjid A misalnya gitu. Ini berarti kan dia terikat. Tapi kalau tidak terikat ya sudah saya serahkan sepenuhnya kepada ini, kepada lembaga ini, misalkan Lazismu atau Lazisnu gitu ya, untuk digunakan untuk kegiatan operasional. Berarti itu kan yang sifatnya itu tidak terikat. Tentunya jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, nilai wajar jika dalam bentuk non kas. Nah, kalau infak itu lebih variatif ya, lebih variatif. Artinya bisa dalam bentuk barang, ya, bisa dalam bentuk misalkan bangun masjid bisa dalam bentuk semen atau besi atau mungkin tenaga gitu ya. Sudah tenaganya tukang saya minta di sini dan saya bayari misalkan begitu ya. Atau kalau tadi karena sebagai nilai wajar tapi harus tetap dicatat ya seperti itu. Ada kadang nyumbang pasir begitu ya. Bisa jadi seperti itu. Infak sedekah yang diterima adalah sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak sedekah untuk bagian menerima infak. Ya, kadang-kadang memang ada yang digunakan untuk dana ambil, artinya ini boleh digunakan untuk membantu operasional karena lembaga amil zakat itu kan dia perlu kegiatan operasional ya, perlu adminnya, ya perlu nanti ada transportasinya, ya kan, walaupun itu tadi masih disampaikan ada keraguan ini boleh atau tidak ini. Ya. Tapi kalau infak mungkin lebih ini ya, lebih mudah. Atau biasanya yang dilakukan adalah
Kalau zakat itu ditetapkan, kegiatannya nanti dicarikan dari dana infak. Dana infak untuk kegiatan. Itu kalau infak itu kan penggunanya relatif tidak seketat zakat gitu ya. Itu pengakuan awalnya diterima sebagai kas atau dalam bentuk non-kas. Nah, contohnya di sini diterima dana infak dari Bapak Musyafa 10 juta ya kas pada penerimaan dana infak atau sedekah. Itu sebagai pengakuan awal. Pengukuran aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar seperti kamar berlebihan, dinilai secara wajar seperti tadi yang tidak lengkap ya pasir, semen dan sebagainya, atau mungkin sembako atau makanan atau mungkin pakaian atau obat-obatan kan begitu kan. Kita kan kalau ada bencana itu kan yang menerima sumbangan bahkan kan apa itu pakaian itu kan boleh, terutama untuk yang ini kalau yang paling rentan itu kan untuk anak-anak ya, untuk anak-anak itu misalkan kebutuhan dari anak-anak termasuk susu dan sebagainya itu kan nanti bisa dicatat sebesar nilai wajarnya. Atau mungkin terpal dan sebagainya, dan selimut dan macam-macam itu kan banyak. Kalau terutama untuk infak sedekah itu kan relatif lebih variatif itu. Penurunan nilai infak atau sedekah tidak lancar dia sebagai pengurangan dana infak jika bukan disebabkan oleh kelalaian amil, kerugian atau pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian. Nah, kalau kelalaian itu istilahnya ya harus ganti. Harus ganti, ambilnya harus ganti. Kemudian ya, menggantinya bisa dalam bentuk pengurangan dana amil atau mungkin ya bisa mengganti yang dari asetnya amil. Itu terkait dengan pengukuran setelah pengakuan awal. Penyaluran infak dan sedekah diakui sebagai pengurangan dana infak sedekah, jumlahnya diserahkan jika dalam bentuk kas, sama ya. Jika dalam bentuk aset diserahkan dalam bentuk non kas ya. Ya tadi misalnya dalam bencana alam ya, saya contohkan di depan itu yang dana non kasnya kan justru lebih banyak ya. Kadang-kadang ya, nilainya ya cukup besar ya sumbangannya untuk ini. Bahkan untuk katakanlah Palestina dan sebagainya. Kadang-kadang kan mereka juga membutuhkan dana yang sifatnya juga tunai ya, non tunai kan bisa saja. Kalau tunai mungkin lebih cepat ya, tapi kalau non tunai kan harus mengangkutnya. Kalau misalnya ke Palestina kan berat. Kemarin juga ada Rohingya dan sebagainya. Itu kan bantuannya diperlukan untuk mereka ya, bisa untuk bangun masjid, bangun sekolah ya. Yang banyak yang ada kita PMI punya rumah sakit, Indonesia punya rumah sakit di mana itu di Palestina. Nah, seperti itu kan bisa digunakan sebagai dana infak kan lebih banyak, lebih mudah diarahkan ke sana. Penyaluran infak sedekah hamil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak sedekah sepanjang tidak menerima kembali aset infak sedekah yang ada. Penyaluran infak sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir sebagai piutang infak. Nah, kadang-kadang infak itu juga digunakan sebagai dana bergulir, artinya dipinjamkan kepada masyarakat atau jamaah biasanya begitu ya. Ini saya tahu di dekat rumah saya itu ada masjid yang cukup besar dan karena dana kasnya itu daripada nganggur banyak, nah, jamaah yang punya usaha biasanya yang memerlukan bantuan itu diberi dana bergulir. Ya, jadi dikasih bantuan untuk modal usaha dan itu nanti dijadikan sebagai piutang infak. Dan infak yang diarahkan kan daripada duitnya nganggur misalkan ratusan juta di kas masjid misalkan atau katakanlah di kasnya lembaga amil zakat, ya sudah dibikinkan untuk ini aja atau untuk jamaah atau yang dipilih yang katakanlah tingkat kepercayaan tinggi sebagai modal usaha. Dan nanti
akan mengembalikan dengan jumlah yang sama kan, daripada pinjam kepada lembaga keuangan kan ada bunganya. Nah, kalau lembaga ambil zakat kan biasanya tidak ada bunganya kan begitu ya, tidak ada semacam bunga atau selisih pembayaran ya. Ini ada dipraktekkan itu penyaluran infak sedekah yang digunakan sebagai skema dana bergulir, termasuk tadi ini bagian dari apa, pendidikan kewirausahaan tadi ya kan? Jadi mendampingi usahanya, jadi yang miskin supaya bisa berubah dari mustahik menjadi muzaki. Nah, proses ini juga perlu pendidikan ya, perlu pendidikan juga perlu bantuan. Kita ngasih aja ya untuk kegiatan keperluan masa ya sepanjang hidup akan menerima bantuan terus kan tidak. Syukur kalau dana-dana infak itu digunakan sebagai upaya untuk mempercepat proses tadi perubahan status dari mustahik menjadi muzaki. Misalkan dana infak pembangunan masjid 2 juta ya, dana infak pada kasbah. Misalkan infak untuk modal bergulir, misalkan fakir miskin. Nah ini jadi piutang dana bergulir. Ya, jadi piutang nanti. Berarti suatu saat nanti fakir miskin yang menurut dana bergulir itu mengembalikan. Ya, jadi tidak dikasihkan dalam bentuk digunakan untuk apa namanya untuk keperluan sehari-hari beda ya. Tapi digunakan sebagai kegiatan usaha. Ya. Nah ini ya karena kita di Indonesia masih sangat terkait dengan apa istilahnya lembaga-lembaga keuangan yang non syariah, jadi ya kadang-kadang menerima uang atau menerima dana zakat atau infak itu lewat lembaga-lembaga yang keuangan yang non syariah. Nah, otomatis di sana pasti ada bagian dana yang non halal. Nah, ketika ada penerimaan dana non halal, maka tersebut harus dipisahkan ya dari zakat, infak, sedekah, dan aset non halal tersebut diserahkan sesuai dengan syariah. Jadi tidak boleh apa ya, walaupun uangnya campur tapi diklasifikasikan sebagai hal yang berbeda jumlahnya. Nah, Amir menyajikan dana zakat, infak, sedekah, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Pengungkapan full disclosure. Jadi kalau pengungkapan itu saya sebut sebagai ya apa saja perlu diungkapkan, tidak sekedar pada metode, cara, dan sebagainya. Kalau di prinsip syariah itu ya tidak ada yang ditutupi gitu ya, karena 100% dananya dana masyarakat ya. Masyarakat juga berhak tahu untuk menyampaikan termasuk penyaluran, termasuk pengakuan, ya kan, pencatatan dan sebagainya itu harus diungkapkan secara penuh, baik itu kuantitatif ataupun mungkin kualitatif ya. Kalau di laporan keuangan standar keuangan kan ada yang wajib-wajib disampaikan ya, dan itu rata-rata jumlahnya kan sifatnya itu kuantitatif. Nah, kalau untuk laporan keuangannya lembaga zakat itu tidak sekedar kuantitatif tapi juga kualitatif ya. Ini contoh laporan posisi keuangan dalam apa namanya ini ada ya susunannya hampir sama dengan laporan keuangan ya. Di sini ada kas, aset lancar, ada kas tarakas, piutang, instrumen keuangan dan sebagainya, aset tetap, akumulasi penyusutan ya, kewajiban jangka pendek, biaya sebaya dan tidak ini. Cuman di sini yang bedakan kalau di laporan keuangan komersial ada modal, di sini namanya saldo dana. Ada dana zakat, infak, dana amil, dana non halal. Ini harus bisa itu. Jadi posisinya di situ. Jadi harus terpisah itu ya. Dana amil nanti digunakan untuk amil, ya dana zakat ya digunakan untuk tadi itu ya, yang 7 asnaf tadi ya. Jadi kan ada 8 asnaf, termasuk di sana zakat sama amil gitu ya. Itu tentang laporan posisi keuangan. Untuk laporan perubahan dana itu ya ada di sini, ada seperti itu, dana zakat, ya, penerimaan,
penempatan dan sebagainya itu, termasuk juga penyaluran. Ya. Penyaluran itu fakir miskin, rikob, gharim, mu'alaf, sabila, ibnu sabil. Ya, kalaupun tadi ada pembagian kelompok-kelompok seperti dakwah, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan dan sosial, nah, nanti terklasifikasi dalam laporan keuangannya tetap dalam bentuk seperti penyaluran seperti apa yang ada dalam nas-nas Quran, yaitu fakir, miskin dan sebagainya. Nah, untuk dana sedekah atau infak juga demikian, ya, sama infak yang terikat atau infak yang tidak terikat, gitu ya. Infak terikat itu infak yang tujuannya tertentu, ya, digunakan untuk katakanlah khusus, misalnya bencana alam di mana, gitu ya, bisa di Palestina, bisa mungkin di Indonesia bagian tertentu yang terdampak bencana, dana alam, gempa, tsunami dan sebagainya, itu kan namanya dana terikat, ya, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Kalau tidak terikat bisa digunakan untuk yang lain, ya, termasuk juga penyalurannya. Dana amil, ya, dana amil, dana non halal itu tidak disampaikan. Nah, ini adalah dana infak, klasifikasikan dalam hal awal penambahan perubahan ini, ya, perubahan dana, gitu. Perubahan apa kalau di laporan keuangan namanya perubahan likuiditas, gitu ya, perubahan dana. Baik, cukup saya kira, mungkin bisa dilanjut untuk diskusi atau masih dilanjutkan materi lagi dari Prof. Nijar terkait dengan wakaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Tumirin. Untuk selanjutnya penyampaian materi terakhir akan disampaikan oleh Pak Nizar. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan Pak Tumirin, tapi ini berkaitan dengan akuntansi wakaf atau akuntansi syariah berkaitan dengan wakaf. Sedikit informasi, akuntansi wakaf ini memang saat ini merupakan PSAK yang terkini, ya. Terakhir yaitu PSAK 112, ya. Belum ada PSAK 113 yang insya Allah tahun 2021 ini akan terbit. Ya. Tapi ini sudah disahkan 2018, terus diberlakukan 2019, dan tahun ini para nadir yang khususnya terdaftar di BWI, Badan Wakaf Indonesia, itu berlaku PSAK ini berlaku efektif. Mengawali PSAK 12 ini, kita mereview pengertian kita tentang wakaf, poin-poin yang berkaitan digunakan dalam akuntansi wakaf ini, yaitu pertama aset wakaf atau wakaf. Ini adalah harta benda, ya, dengan akad wakaf dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Kemudian entitas pelaporan. Entitas pelaporan ini adalah nadir yang, ya, ditentukan berdasarkan kriteria entitas pelaporan. Entitas yang disyaratkan, ya, tapi juga atau memilih untuk menyusun laporan keuangan. Jadi nanti ada mana yang disyaratkan dan mana yang bisa memilih. Dan ini juga merupakan fleksibilitas dari standar. Kemudian ikrar wakaf. Jadi wakif yang mewakafkan aset wakafnya itu, ya, harus dengan ikrar. Ya. Nah, di sini baik lisan, tulisan maupun sekarang ini, ya, melalui media-media yang telah berkembang. Mau valid, ini peruntukan hasil pengelolaan wakaf. Ya. Jadi
Jadi pada siapa hasil pengelolaan wakaf ini disampaikan ya mirip kalau zakat itu adalah asnaf. Ya. Cuman bedanya kalau asnaf menerima harta zakat infak sedekah secara langsung, tapi kalau mukofala ini merupakan manfaat atau hasil pengelolaan aset wakaf. Tidak. Sedangkan yang menerima aset wakafnya itu adalah nadir. Ya. Jadi nadir menerima aset atau harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan. Ya, tidak boleh langsung diberikan ya, dalam hal ini mau kepala. Sedangkan wakif adalah yang mewakafkan dan seterusnya. Ya, dalam konteks undang-undang wakaf ini perbuatan hukum. Ya. Perbuatan wakif memisahkan, menyerahkan, ya, dan seterusnya. Ya, dipenuhinya akta ikrar wakaf kalau dalam hal undang-undang. Tapi dalam hal syariah terpenuhinya akad serah terima aset wakaf. Nah, ini dinamika aset wakaf ya berkaitan dengan larangan baik ini undang-undang maupun juga syariah ya, sebenarnya. Tetapi ada dinamika ya, yang ini merupakan suatu ya bisa jadi celah, bisa jadi inovasi. Ya. Nah, kita ini perlu direnungkan bersama. Ya. Ini juga pengalaman dari kami. Pertama adalah aset wakaf itu nggak boleh menjadi jaminan ya. Dalam hal ini jaminan sudah ada regulasi tidak boleh menjadi jaminan bank. Ya. Jadi kalau wakaf itu sudah dalam bentuk akta ikrar wakaf ya tidak mungkin bank ini tidak dijadikan sebagai jaminan misalnya pinjaman atau apalagi pembiayaan. Nah, tetapi realitasnya ini ya apabila nadir ini menerima tanah wakaf ya yang mana tanah itu artinya untuk mendayagunakannya misalnya membangun gedung atau yang lainnya perlu memerlukan dana ya dan dana ini ya juga perlu suatu ikhtiar maka nah, di sini bisa digunakan untuk jaminan ya, dengan catatan dana itu digunakan untuk membangun. Saya sempat melihat tadi tanya jawab bagaimana kalau 5 tahun apakah boleh ditarik? Sebenarnya kalau sudah termakan itu tidak boleh ditarik ya. Tapi dimusyawarahkan misalnya dengan nadir. Ya, bagaimana 5 tahun diamanai wakaf belum bisa didaya gunakan. Ya, sebenarnya bisa dengan cara ini. Ini bisa dilakukan kalau tanah wakaf itu masih ya SHM, sertifikat hak milik bukan akta ikrar wakaf. Dan akhirnya malah bisa mempercepat pendayagunaan wakaf. Ya, jadi ada celah antara regulasi tuan. Ya, terserang lembaga kami juga dan akhirnya malah cepat akhirnya dengan menjadi satu misalnya lembaga pendidikan ada kas yang masuk rutin bisa digunakan untuk membayar angsuran. Kemudian, nah tidak boleh disita sekali lagi ya kalau sudah dalam bentuk AIW di bawah itu hijau itu saya berikan catatan AIW. Kalau masih dalam bentuk SHM, apalagi dipersengketakan dan juga termasuk jaminan ya akhirnya bisa disita. Kalau seandainya waktu disita disampaikan ini wakaf kok disita, nah itu malah bisa jadi pelanggaran dua pelanggaran ya. Pelanggaran pertama mungkin melanggar digunakan misalnya sebagai jaminan, pelanggaran kedua disalahgunakan mungkin karena uang jaminannya akhirnya tidak digunakan untuk membangun ya tidak boleh dihibahkan dijual. Nah sekarang ya bagaimana kalau dijual ya dibelikan aset wakaf lain. Kami juga pengalaman diberikan wakaf tanah maupun bangunan yang itu ya mencoba untuk dimanfaatkan tapi tidak bisa berjalan dengan baik. Kadang ada wakaf di tengah-tengah sawah yang tidak ada jalan keluarnya, misalnya. Yang penting di sini tidak ada niatan sekalipun itu menjual untuk kepentingan nadir maupun kepentingan apalagi pribadi, tapi dijual. Tapi ini tentunya dengan musyawarah ya. Kalau apakah wajib berhak melarang? Sebenarnya kalau sudah serah terjemahan sudah
haknya nadir, tetapi di sini kalau wakil tidak terima kan bisa ya bermasalah, misalnya dilaporkan dan lain sebagainya. Jadi kalau dijual ya harus dijaga betul-betul tidak digunakan untuk membeli aset wakaf yang lain yang setara nilainya. Jadi misalnya ada tanah bangunan yang tidak bisa diakses, kemudian diwariskan jelas tidak boleh, bukan hak miliknya. Tapi ada yang di sini nadir itu ya diteruskan oleh ahli waris, artinya ya berdasarkan sepersetujuan ya dari berbagai pihak, ahli waris dari nadir itu ketika nadirnya wafat ya dilanjutkan. Nah, itu ya juga misalnya kalau nadir itu adalah lembaga ya, tapi tanah wakafnya itu katakan dikelola, ditempatkan oleh dipercayakan kepada perorangan, dilanjutkan seperti itu ya, ke atas satu dasar musyawarah, dialihkan bentuk aset wakaf dari tanah menjadi bangunan ya, misalnya tadi ya dijaminkan atau dialihkan dengan ya, sekali lagi tapi ini tidak sifatnya keputusan individualis, ini saya katakan dinamika ya. Tapi ya memang harus dijaga, tidak bisa kalau nadir perorangan melakukan ini nanti bisa masalah aset wakaf. Sekarang ini kalau menurut undang-undang bergerak ada uang logam mulia, surat berharga, ya saham, sukuk, nah itu juga bagian dari kendaraan, bahkan HKI ya. Tapi ini kalau tentunya produktif ya, seperti paten. Ya, sewa aset tidak bergerak, tanah, bangunan, tanaman, ya, ataupun bangunan dalam bentuk yang memang itu sudah menghasilkan, misalnya rumah susun, apartemen, hotel, ya bukan bangunan yang tidak produktif, makanya dibedakan ada bangunan yang sifatnya umum dan rumah yang struktur. Nah, kita masuk kepada nadir. Kalau tadi aset wakaf ya. Nadir itu ada perorangan, ada organisasi, ada badan hukum. Apakah organisasi bukan badan hukum? Di sini saya sedikit untuk membedah ya, kembali kepada posisi unit wakaf atau lembaga wakaf di dalam organisasi itu. Ya, jadi nazir organisasi itu apabila ada organisasi, khususnya misalnya yayasan atau pesantren, yang di bawah organisasi itu ada unit-unit atau lembaga, ya. Ada pendidikan, ada mungkin bisnis, ya. Terus kemudian ada lembaga wakaf. Ini posisi lembaga wakaf ini ya, bisa menjadi nazir organisasi. Tetapi kalau kemudian lembaga wakaf ini bisa secara independen mendapatkan izin sebagai nazir, misalnya dari BWI, tapi di bawah satu organisasi. Nazir badan hukum memang lembaga itu khusus sebagai lembaga wakaf. Jadi ada badan wakaf, ada BWA, ada lembaga pengembangan wakaf. Memang di aktanya tertulis itu sebagai yayasan yang khusus mengelola wakaf. Ya. Baik itu wakaf aset bergerak, khususnya uang, maupun wakaf aset tidak bergerak. Ya. Nah, di sini. Jadi mengkhususkan diri tidak menjadi bagian dari satu organisasi, sehingga penanganannya lebih profesional. Di sini ada bidang-bidang pengembangan, ya, baik dengan pendidikan, dan tentunya punya bagian akuntansi yang sudah mulai berkembang, ada beberapa. Ya. Jadi, nah, terutama yang diizinkan itu nadir wakaf uang. Kalau kita lihat itu ada lembaga keuangan mikro syariah, ada koperasi syariah, ada BMT, ada yayasan. Ya, dan juga ada memang badan-badan wakaf yang mengelola khusus. Nah, ini gabungan nadir bisa badan hukum organisasi, ya.
BNT, LKMS, ada Tamwil, ada Baitul Mal. Di antara Baitul Mal itu ya secara langsung dari fungsinya ya, itu mengelola JIS atau wakaf, tapi kan kelembagaannya tidak khusus wakaf. Ya. Tapi di sini ya, juga merupakan satu badan hukum. Jadi kalau kita lihat daftar bisa sampaikan ada badan hukum yayasan, ada badan hukum koperasi. Ya. Sedangkan badan hukum yayasan itu ada yang khusus wakaf, ada yang wakaf itu merupakan unit atau lembaga. Nah, dari situlah entitas pelaporan ini ya perlu diidentifikasi, ya, identifikasi. Jadi tadi ada yang memilih atau disarankan dan kemudian ada yang disyaratkan. Ya, kedua-duanya bisa dalam bentuk nadir perorangan, organisasi, badan hukum. Ya. Mereka mengelola wakaf yang tidak mengajukan izin dari BWI. Ya. Apakah boleh mengelola wakaf itu tidak izin dari BWI? Kalau atau organisasinya di situ termasuk mengelola dana sosial, nah itu sebenarnya ya bentuk pengelolaannya itu bukan pengelolaan yang menjadi satu peraturan-peraturan di BWI. Umumnya yang mendapatkan izin dari BWI ini adalah bukan umum ya, secara khusus itu adalah mengelola wakaf uang. Ya. Wakaf uang ini bisa diperoleh. Slide show, Pak. Di slide show. Oh. Jadi wakaf uang ini bisa diperoleh langsung dari masyarakat atau mendapatkan kepercayaan dari BWI mengelola wakaf uang dari LKS BWI. Itu dari lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Nah, intinya kalau organisasi yang sudah mengelola wakaf ya, tapi tidak khusus izin BWI ini ya disarankan atau boleh memilih untuk pengelolaan wakafnya menggunakan PSHK 112 ya, tapi bisa menggunakan PSHK yang lain. Sedangkan yang mendapatkan izin BWI ini memang disyaratkan, makanya nanti tadi PSHK 112 itu efektif untuk jumlahnya sudah ratusan, 400 lebih yang nadir-nadir yang mendapatkan izin dari BWI. Ya tentunya akan mendapatkan banyak hal fasilitasnya seperti ada suku, tentunya itu oleh pemerintah dipercayakan kepada BWI memilih nadir-nadir yang mempunyai kinerja baik.